Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NLP kelas IF22G ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul analisis sentimen media sosial terhadap aplikasi Cortex pajak menggunakan algoritma naive Bayes. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Arya Raharja dengan NIM 22416255201039. Lanjut. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang pertama itu yang pertama ada DJP mengembangkan aplikasi Cortex untuk digitalisasi pajak. Yang kedua, masyarakat menyampaikan opini melalui media sosial. 3. Perlu dilakukannya analisis sentimen untuk evaluasi layanan. Yang keempat, NLP dapat mengklasifikasikan opini menjadi positif, netral, dan negatif. Ini ada tujuan dan manfaatnya. Yang utama itu ada tujuannya mengkaji algoritma NLP, membangun model klasifikasi, menganalisis hasil prediksi, dan untuk manfaatnya memberikan gambaran efektivitas NLP dalam klasifikasi opini publik. Yang kedua, acuan awal evaluasi otomatis layanan DJP. Yang ketiga, penguatan literatur NLP di bidang layanan publik dan perpajakan. Empat, itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada NLP atau Natural Language Processing. Itu adalah cabang AI yang memungkinkan mesin memahami dan mengolah bahasa manusia. NLP juga digunakan dalam chatbot, terjemahan, analisis opini, dan ekstraksi wawasan dari teks media sosial. Yang kedua ada sentimen analisis. Sentimen analisis ini merupakan proses mengklasifikasikan teks berdasarkan muatan emosional atau opininya. Ini tuh biasanya digunakan untuk menilai respon publik terhadap isu politik, produk komersial, layanan publik, dan lain-lain. Kategori umum dalam analisis sentimen ini adalah positif, negatif, dan juga netral. Yang ketiga adalah ada algoritma NLP untuk sentimen. Yang pertama itu ada naive Bayes, itu untuk probabilitics, cocok untuk data teks pendek. Yang kedua ada SPM atau support vector machine, itu kuat untuk data linear dan non-linear. Yang ketiga itu ada LSTM, ini itu deep learning untuk mempelajari konteks urutan kata. Yang ketiga itu ada CNN, itu untuk efektif menangkap fitur spasial dalam representasi kata. Yang terakhir itu ada BERT, ini untuk model transformer kontekstual yang unggul dalam tugas NLP kompleks. Berikutnya disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengumpulan data. Kebetulan kita menggunakan data dari 10 artikel jurnal dari tahun 2015 sampai 2025. Itu kita dari Google Scholar, Sinta, dan GOAG, fokus pada topik NLP, ya terutama analisis sentimen dan media sosial. Lalu yang kedua, 1000 opini publik tentang aplikasi Cortex pajak yang disusun manual dan diberi label positif, netral, dan negatif. Ini digunakan untuk pelatihan pengujian model naive Bayes. Tahap pemrosesannya itu yang pertama itu kita mencatat scaffolding. Jadi ini mengubah teks menjadi huruf-huruf kecil. Lalu yang kedua ada tokenisasi atau tokenize, ya. Ini memisahkan kalimat menjadi kata-kata. Misal ada 2 kalimat itu saya akan, jadi satu, saya akan gitu. Lalu untuk selanjutnya itu stop word removal, yaitu
menghapus kata umum seperti dan, yang, kata hubungan, dan lain-lainnya. Lalu ada proses stemming, itu mengembalikan kata yang ke bentuk dalam dasarnya. Jadi kata baku, mungkin kalau bahasa Indonesia kata baku. Lalu yang terakhir ada vektorisasi, yaitu mengubah teks ke angka menggunakan df idf. Nah, untuk implementasinya ini model yang dikembangkan menggunakan bahasa Python dan algoritma multinomial ya, dan bias. Nah, dataset ini berisi 100 opini tentang aplikasi konteks. Nah, ini diproses menggunakan df-idf untuk mengubah teks menjadi angka. Lalu datanya ini dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji dan pengujiannya ya. Setelah model dilatih, ini dilakukan pengujian dan evaluasi. Ini menggunakan metrik akurasi, terus precision, recall, dan advanced score. Ini akan mempresentasikan hasil dari pengujian tes kelompok kami. Yang pertama, model diuji dengan 20 opini. Hasil menguji menunjukkan akurasi 80%, 16 opini terklasifikasi dengan benar. Model paling akurat mengenai opini negatif, sementara opini positif masih kurang tepat. Hasil menguji visualisasi melalui Compuse Metric. Adapun evaluasi, model diuji menggunakan 20% data uji dan menghasilkan akurasi 80%. Precision tertinggi terdapat pada opini netral dan positif, sedangkan recall untuk opini positif masih rendah. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik Compuse Precision Recall, advanced score, serta visualisasi Compuse Metric. Lalu evaluasi, hasil dari evaluasi yang divisualisasikan adalah akurasi 0,80, 16 dari data 20 data uji diklasifikasi dengan benar. Precision recall per kelas, negatifnya 0,64, recallnya 1, netralnya 1, recall 0,80, positifnya 1, recallnya 0,62. Compuse Metric menunjukkan model sangat akurat mengenai data negatif, namun masih tertukar antara data positif dan negatif. Kesimpulan, analisis sentimen media sosial terhadap aplikasi Cortex pajak penting untuk evaluasi kualitas layanan publik. Studi literatur menunjukkan STM dan BERT unggul dalam konteks kompleks. Namun model klasifikasi NAPI bias cukup efisien untuk prototipe yang cepat. Hasil implementasi sederhana mendukung efektivitas model NAPI bias untuk dataset opini yang pendek. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.